Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai persekutuan likuidasi yang beranggotakan 1. Friska Mega Pratiwi NIM 18031011021. Yang kedua, Dwi Widyanti dengan NIM 19031011037. Dan yang terakhir yaitu ketiga, Kevin Bagus Prasdita 18031011109. Yang pertama yaitu disosialisasi pembubaran, terminasi dan likuidasi sebuah persekutuan. Pengunduran diri atau disosiasi adalah konsep hukum untuk pengunduran diri sekutu karena sekutu meninggal. Sekutu secara sukarela mengundurkan diri, misalnya pensiun. Yang ketiga, keputusan pengadilan seperti A. Sekutu terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum yang secara signifikan berakibat negatif bagi persekutuan. B. Sekutu melanggar perjanjian persekutuan. Yang ketiga, C. Sekutu menjadi debitor dalam kebangkrutan. Yang terakhir, D. Sekutu individual sudah tidak mampu melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian persekutuan. Next, pembubaran. Pembubaran dissolution merupakan pengakhiran persekutuan. Kejadian-kejadian yang dapat menyebabkan pembubaran dan terminasi persekutuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam persekutuan sewaktu-waktu seorang sekutu dapat mengeluarkan pemberitahuan pengunduran diri dari persekutuan. Yang kedua, pada persekutuan yang didirikan dengan batas waktu dan tujuan tertentu, pembubaran dapat terjadi karena A. Seorang sekutu meninggal atau mengundurkan diri karena melakukan kesalahan. Paling tidak terdapat setengah sekutu yang tinggal memutuskan menghentikan bisnis persekutuan. Yang B. Ketika seluruh sekutu setuju untuk menghentikan persekutuan. Atau C. Ketika batas waktu atau tujuan yang dimaksud telah terpenuhi atau selesai. Yang terakhir, adanya keputusan pengadilan bahwa A. Tujuan ekonomis persekutuan tampaknya tidak dapat tercapai. B. Seorang sekutu terlibat dalam suatu tindakan terkait dengan bisnis persekutuan yang membuat bisnis persekutuan tidak mungkin dilanjutkan secara praktik. Atau C. Ketika tidak memungkinkan untuk meneruskan bisnis persekutuan secara praktik sejalan dengan perjanjian persekutuan. Yang keempat yaitu terminasi atau winding up dan likuidasi. Terminasi dan likuidasi persekutuan dimulai setelah pembubaran persekutuan. Persekutuan tetap beroperasi untuk tujuan khusus, yaitu penyelesaian proses penghentian bisnis. Proses terminasi mencakup transaksi-transaksi yang diperlukan untuk melikuidasi persekutuan, seperti penagihan piutang, termasuk piutang sekutu, konversi aset non-kas dan menjadi kas, pembayaran kewajiban persekutuan, dan distribusi saldo bersih yang tersisa pada para sekutu dalam bentuk kas sesuai proporsi kepemilikan modal. Jika perjanjian persekutuan tidak memberi risiko khusus untuk likuidasi, maka laba atau rugi yang terjadi selama proses likuidasi didistribusikan berdasarkan rasio normal laba dan rugi yang biasa digunakan selama operasi persekutuan. Yang terakhir yaitu laporan likuidasi dan realisasi persekutuan. Untuk mengarahkan dan meringkas proses likuidasi persekutuan, sebuah laporan likuidasi dan realisasi harus disiapkan. Laporan ini yang biasanya disebut dengan laporan likuidasi adalah dasar pembuatan ayat jurnal untuk mencatat likuidasi. Laporan ini menyajikan pengaruh likuidasi terhadap akun-akun neraca persekutuan
Dalam bentuk kertas kerja, laporan menunjukkan konversi aset menjadi kas, alokasi keuntungan atau kerugian kepada para sekutu, dan distribusi kas kepada para kreditor dan sekutu. Likuidasi sekaligus. Likuidasi persekutuan secara sekaligus merupakan suatu proses likuidasi di mana seluruh aset dikonversikan menjadi cash dalam waktu yang sangat pendek. Kreditor eksternal dibayar dan pembayaran tunggal secara gabungan dilakukan kepada para sekutu atas bagian modal yang disetorkan. Realisasi aset. Aset-aset persekutuan termasuk piutang dari sekutu dan sejumlah kontribusi yang disyaratkan kepada sekutu untuk menutupi modal defisit digunakan untuk membayar kreditor persekutuan. Kewajiban pada sekutu individual, misalnya kewajiban yang timbul atas pinjaman yang dibuat persekutuan dari sekutu, mempunyai status yang sama dengan kreditor pihak ketiga. Kreditor di luar tidak memiliki prioritas melebihi sekutu yang memberi pinjaman kepada persekutuan. Beban likuidasi. Proses likuidasi biasanya dimulai dengan menjadwalkan aset dan kewajiban persekutuan yang diketahui. Nama dan alamat kreditor serta jumlah yang terutang dari masing-masing pihak harus dicatat. Sebagaimana umumnya kreditor yang belum terjadwal akan diketahui selama proses likuidasi. Proses likuidasi juga melibatkan beberapa beban seperti biaya hukum dan akuntansi tambahan. Next, ilustrasi likuidasi sekaligus. Ilustrasi berikut ini digunakan untuk menunjukkan likuidasi sekaligus yang dilakukan oleh persekutuan ABC dengan para sekutu yang terdiri dari Aldi, Bayu, dan Citra pada 1 Mei 2015. Pada tahun 2014 mereka menyesuaikan presentasi distribusi laba rugi berdasarkan besarnya peran masing-masing sekutu. Hasil penyesuaian distribusi laba rugi tersebut adalah Aldi sebesar 40%, Bayu sebesar 40%, dan Citra sebesar 20%. Ringkasan neraca saldo perusahaan pertanggal 1 Mei 2015 pada saat para sekutu memutuskan untuk melikuidasi usaha adalah sebagai berikut yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Friska. Di slide ini ada neraca saldo persekutuan ABCD. Kemudian persamaan dasar akuntansi yaitu aset dikurangi kewajiban sama dengan ekuitas pemilik dapat digunakan dalam akuntansi persekutuan. Dalam kasus ini, ekuitas pemilik adalah jumlah akun model sekutu adalah sebagai berikut. Aset dikurangi kewajiban sama dengan ekuitas pemilik 100 juta dikurangi 42 juta sama dengan 58 juta. Kasus 1, persekutuan masih solvent dan tidak terdapat defisit dalam akun model sekutu. Aset non-cash dijual dengan harga 80 juta pada tanggal 1 Mei 2015 dengan kerugian sebesar 10 juta. Kreditor eksternal dibayar sebesar 42 juta pada tanggal 20 Mei dan sisa kas sebesar 48 juta didistribusikan kepada para sekutu pada tanggal 30 Mei 2015. Gambar di bawah ini pada slide ini. Kemudian laporan realisasi dan likuidasi persekutuan merupakan dasar untuk ayat jurnal yang mencatat proses likuidasi sebagai berikut pada gambar pada slide ini. Kasus 2, persekutuan masih solvent dan timbul defisit pada akun modal sekutu. Defisit dalam akun modal sekutu dapat terjadi jika saldo kredit akun modal sekutu terlampaui rendah untuk dapat menanggung bagian kerugian yang ditentukan.
Defisit modal dapat terjadi kapan saja selama proses likuidasi. Pertama, laporan keuangan pribadi ketiga sekutu tersebut adalah sebagai berikut. Bayu secara pribadi tidak solven, sedangkan Aldi dan Citra secara pribadi masih solven. 2. Aset non-kas persekutuan dijual seharga 35 juta pada tanggal 15 Mei 2015 dan kerugian sebesar 55 juta dialokasikan kepada akun modal para sekutu. 3. Kreditor eksternal dibayar sebesar 42 juta pada tanggal 20 Mei 2015. 4. Oleh karena Bayu secara pribadi tidak solven, maka defisit modal Bayu sebesar 12 juta dialokasikan ke sekutu lainnya. 5. Sisa kas sebesar 4 juta didistribusikan kepada para sekutu sebagai pembayaran sekaligus pada tanggal 30 Mei 2015. Laporan realisasi dan likuidasi persekutuan untuk kasus 2 disajikan pada fitur 16.2 gambar pada slide berikut ini. Kasus 3. Persekutuan tidak solven dan defisit timbul dalam akun modal sekutu. Ilustrasi berikut ini menunjukkan persekutuan yang tidak solven dan terdapat defisit dalam akun modal salah satu sekutu. Pertama, Aldi dan Citra secara pribadi masih solven dan Bayu secara pribadi tidak solven seperti halnya dalam kasus 2. 2. Aset non-kas dijual sebesar 20 juta pada tanggal 15 Mei 2015. 3. Kreditor eksternal dibayar sebesar 42 juta pada tanggal 20 Mei 2015. Laporan realisasi dan likuidasi persekutuan untuk kasus 3 disajikan dalam figur 16.3 pada gambar berikut ini di slide ini. Berikutnya, likuidasi bertahap. Likuidasi bertahap merupakan suatu likuidasi yang secara umum memerlukan beberapa bulan dalam penyelesaiannya dan mencakup pembayaran secara periodik atau cicilan atau bertahap kepada para sekutunya selama masa likuidasi. Likuidasi bertahap mencakup distribusi kas kepada para sekutu sebelum likuidasi aset sepenuhnya dilakukan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Hudia. Assalamualaikum, saya Dwi Widianti, NPM 37. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi likuidasi bertahap. Ringkasan neraca saldo perusahaan pertanggal 1 Mei 2025 pada saat para sekutu memutuskan untuk melikuidasi usaha adalah sebagai berikut. Persentase pembagian laba dan rugi masing-masing sekutu juga ditunjukkan. Persekutuan ABC pada neraca saldo 1 Mei 2025, kas sebesar 10 juta dan aset non-kas sebesar 90 juta, sehingga total dari kas dan aset non-kas yaitu sebesar 100 juta. Kewajiban yaitu sebesar 42 juta, modal Aldi 40% 34 juta, modal Bayu sebesar 40% yaitu 10 juta dan modal Citra 20% yaitu 14 juta, sehingga total dari kewajiban modal Aldi, modal Bayu dan modal Citra yaitu sebesar 100 juta rupiah. Berikut adalah penjelasan mengenai kasus tersebut. 1. Laporan keuangan pribadi ketiga sekutu tersebut pada tanggal 1 Mei 2025 yaitu sebagai berikut. Dapat dibaca sendiri ya mungkin ini. Dan Bayu secara pribadi tidak solven, sedangkan Aldi dan Citra secara pribadi masih solven. 2. Aset non-kas persekutuan dijual sebagai berikut. Aset pribadi pada Aldi yaitu sebesar 150 juta dan kewajiban pribadi 86 juta, sehingga kekayaan yang diperoleh oleh Aldi yaitu sebesar 64 juta. Sedangkan untuk aset pribadi Bayu yaitu sebesar 12 juta, kewajiban pribadinya yaitu 16 juta, sehingga kekayaan atau defisit bersih yang diperoleh
diperoleh yaitu minus 4 juta. Dan untuk aset pribadi Citra yaitu sebesar 42 juta, kewajiban pribadi yaitu 14 juta, sehingga kekayaan bersih yang diperoleh Citra yaitu sebesar 28 juta. Ketiga, kreditor eksternal dibayar sebesar 42 juta pada tanggal 20 Mei. 4. Para sekutu bersepakat untuk menyimpan cadangan tunai sebesar 10 juta selama proses likuidasi yang digunakan untuk membayar beban likuidasi yang mungkin timbul. 5. Para sekutu bersepakat untuk mendistribusikan kas yang tersedia pada akhir setiap bulan, yaitu likuidasi bertahap akan dilakukan pada tanggal 31 Mei dan 30 Juni. Distribusi kas terakhir pada para sekutu akan dilakukan pada tanggal 31 Juli 2025, yaitu akhir proses likuidasi. Laporan realisasi dan likuidasi persekutuan untuk likuidasi bertahap persekutuan ABC disajikan pada figur 6 strip 4 yang terdapat pada slide ke-23. Mungkin untuk teman-teman bisa membacanya sendiri. Selanjutnya yaitu transaksi selama bulan Mei 2025. Transaksi selama bulan Mei tahun 2025, peristiwa yang terjadi selama bulan Mei 2025 menghasilkan distribusi sebesar 5 juta kepada setiap sekutu. Transaksi selama bulan Juni tahun 2025, figur 16 strip 4 berlanjut dengan transaksi untuk bulan Juni 2025, yaitu sebagai berikut. Aset non-kas sebesar 30 juta dijual pada tanggal 15 Juni dengan kerugian sebesar 15 juta. Kerugian tersebut didistribusikan kepada para sekutu menurut rasio pembagian laba dan rugi yang menghasilkan saldo modal Bayu sebesar 0. Pada tanggal 30 Juni 2025, kas yang tersedia didistribusikan kepada para sekutu sebagai pembayaran bertahap. Rencana distribusi kas pada awal proses likuidasi adalah umum bagi para akuntan untuk menyusun rencana distribusi kas yang memberikan gambaran kepada para sekutu mengenai pembayaran kas bertahap yang akan diterima oleh masing-masing pada saat telah tersedia kas dalam persekutuan. Distribusi bertahap aktual ditentukan dengan menggunakan laporan realisasi dan likuidasi yang dilengkapi dengan skedul pembayaran aman kepada para sekutu sebagaimana yang ditunjukkan pada bagian akhir bab ini. Rencana distribusi kas merupakan proyeksi pro forma penggunaan kas apabila telah tersedia uang tunai. Pengubahan persekutuan menjadi perseroan. Seiring dengan perkembangan persekutuan, para sekutu dapat memutuskan untuk mengubah bentuk usaha menjadi perseroan agar dapat memperoleh akses pendanaan ekuitas tambahan, membatasi tanggung jawab pribadi, mendapatkan keuntungan pajak tertentu, atau untuk mencapai tujuan usaha lain yang cukup berat. Pada saat pembentukan perseroan, persekutuan dihentikan, sedangkan aset dan kewajibannya direvaluasi menjadi sebesar nilai pasar. Demikian yang saya presentasikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Terima kasih.